Baik, part selanjutnya kita bahas tentang teorema Bayes. Bayes ini merupakan nama belakang dari pencetus teori tersebut, yaitu Thomas Bayes. Nah, ini gambarnya ada di sebelah kanan, Pak Thomas Bayes. Waktu itu beliau membuat buku yang bernama An Essay Toward Solving a Problem in the Doctrine of Chances, ya. Sudah tahun 1763. Nah, waktu itu tercetuslah ya teorema Bayes yang didasarkan dari part sebelumnya, yaitu probabilitas kondisional ya. Ingat, yang kondisional berarti ada kondisi atau syarat yang muncul lebih dahulu baru diikuti dengan kejadian selanjutnya ya. Oke. Untuk teorema Bayes, dia memiliki dua penafsiran saja, yaitu binary sebutannya ya, karena berbeda. Contohnya ya dan tidak, on dan off. Lalu lanjut atau berhenti ya, pokoknya hanya ada dua keputusan. Kemudian teori ini menyatakan seberapa jauh suatu derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika muncul petunjuk baru. Ya, maksudnya adalah pada saat kita sudah punya suatu rule atau peraturan untuk mengambil suatu keputusan, jika muncul karakteristik baru atau muncul kondisi yang baru, apakah rule tersebut berubah atau karakteristik tersebut harus mengikuti rule tersebut ya. Jadi derajat kepercayaannya bagaimana, kira-kira tetap atau berubah, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada penyakit kanker. Misalnya saja, kalau kanker itu berhubungan dengan usia seseorang atau usia pasien. Lalu dengan teorema Bayes berarti kita bisa bilang bahwa usia seseorang dapat digunakan untuk lebih akurat menilai probabilitas seseorang punya kanker. Ya. Jadi muncul suatu parameter baru, yaitu usia. Tapi harus dianalisis dulu berdasarkan rule-rule sebelumnya, apakah usia itu berhubungan dengan kanker ya. Seperti itu. Makanya nih, kalau ada syarat atau karakteristik yang baru, itu sangat memudahkan bagi pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menjelaskan sedikit tentang teorema Bayes. Di sini ada huruf H dan huruf E. H singkatan dari hypothesis atau hipotesis. Sedangkan yang E adalah event atau kejadian. Di sini dimisalkan lagi, hipotesis adalah penyakit dan event adalah gejala. Ya, tentu saja ada perbedaan antara penyakit dan juga gejala. Gejala itu biasanya timbul lebih dahulu dibandingkan penyakitnya. Dari gejala kita bisa tahu kira-kira penyakitnya ini apa. Ya, jadi gejala adalah kondisionalnya, kondisinya atau syaratnya. Tapi di sini ada penekanan bahwa hypothesis is not the same with event. Hipotesis tidak sama dengan event atau kejadian, ya. Jadi belum tentu loh gejalanya panas, misalkan demam, terus langsung divonis demam berdarah. Ya, bisa jadi tipes, seperti itu ya. Jadi akan ada penelusuran lebih lanjut. Kemudian
kita lihat di sini peluang hipotesis terjadi. Nah, PH adalah peluang suatu hipotesis terbukti benar bahwa seseorang sakit penyakit yang dihipotesiskan. Sedangkan P negasi H atau P bukan H, peluang hipotesis tidak terbukti benar, berarti seorang tidak sakit seperti yang dihipotesiskan. Nah, dari mana kita bisa memperoleh P negasi H? Yaitu dengan peluang sempurna, yaitu 1 dikurang peluang dari hipotesis terbukti benar. Nah, beralih ke ilustrasi, kita lihat di sini ada gambar elips ya. Elips di sini merupakan event atau gejala. Nah, yang di kotak besar ini adalah daerahnya dari hipotesis. Tapi terbagi jadi 2. Karena hipotesis tersebut bisa terbukti benar yaitu H, atau bisa juga salah atau negasi H. Sehingga gejala tersebut juga terbagi jadi 2. Nah, yang H ini diiris dengan even, berarti bersamaan, digabung ya, muncul sekaligus. Nah, yang sebelah kanan negasi H diiris atau dipasangkan bersamaan munculnya dengan even. Kenapa bisa seperti ini? Kalau yang sebelah kiri berarti gejalanya tertentu, hipotesisnya benar. Kalau yang sebelah kanan gejalanya tertentu tapi hipotesisnya salah. Harus imbang ya, ada 2 buah kubu. Kita lanjut. Berikutnya adalah rumus teorema Bayes. Nah, bisa dilihat rumus ini mirip sekali dengan rumus probabilitas kondisional ya. Kita lihat H masih hipotesis dan E adalah event atau kejadian. Nah, untuk ilustrasinya masih saya taruh lagi seperti pada slide sebelumnya. Sekarang kita lihat kalau untuk teorema Bayes yang ditanyakan adalah peluang hipotesis kondisional even, berarti ada gejalanya dulu kemudian diikuti dengan hipotesisnya benar. Nah, rumusnya adalah peluang even kondisional hipotesis dikali peluang hipotesis benar dibagi peluang kejadian. Nah, di sini yang PE kondisional H berarti penyakitnya sudah diketahui lebih dahulu. Nah, lalu gejalanya disusun ya. Penyakit tersebut sudah memiliki daftar-daftar gejala. Nah, untuk yang PH berarti peluang penyakitnya benar dan PE adalah peluang kejadian atau gejala. Bagaimana cara mencari peluang gejala? Nah, di sini kita punya penjumlahan perkalian lagi. Nah, kita yang hitung dulu adalah perkaliannya ya. Kemudian kita lihat di sini untuk yang sebelah kiri. Nah, ada juga di atas ini kan ya. P even kondisional H dikali PH. Tapi tidak cukup hanya yang sebelah kiri saja, harus dijumlah dengan yang negasi H. Kenapa? Karena kan di sini elipsnya lingkaran penuh ya, atau elips penuh. Nah, kita punya daerah yang H dan juga punya daerah yang dinegasi H. Makanya tidak cukup hanya pakai yang H saja, juga harus ditambah dengan yang negasi H. Jadi plus peluang even kondisional negasi H dikali peluang negasi H. Nah, lalu bagaimana nih kira-kira?
bisa diubah ternyata dengan ada pakai dan. Ingat nggak, di probabilitas kondisional ada dan di situ ya. Nanti kita lihat kenapa bisa berubah jadi dan ya. Yang di atas ini jadi dan, nah yang di atasnya juga jadi dan. Sebenarnya ini adalah turunan dari tadi probabilitas kondisional ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Nama aturannya adalah aturan perkalian probabilitas kondisional. Nah, karena pakai dan, lagi-lagi dan itu bisa diwakili oleh simbol irisan. Maka berubah nih dari dan menjadi simbol irisan. Ini juga berubah. Nah, sekarang karena bentuknya sudah seperti ini, jadi pas nih dengan ilustrasinya. Karena dia pakai irisan juga, maka elips sebelah kiri ditambah elips sebelah kanan. Sekarang kita bahas tentang yang tadi, aturan perkalian ya. Untuk probabilitas kondisional kan memang bentuknya seperti ini. Di atas ini ada dan, di bawah adalah PB-nya, peluang dari B. Kalau dibalik, B kondisional A tetap saja A dan B ya. Karena B dan A sama dengan A dan B. Tapi bawahnya sekarang A. Kenapa? Karena kondisinya adalah A. Nah, ini nih. Dan inilah yang tadi saya back sedikit. Nah, merubah dari bentuk yang atas ke bentuk yang bawah. Kok bisa berubah? Tinggal pindah ruas saja ya. Tinggal pindah ruas saja. Kalau yang di sebelah ruas kiri PE kondisional H sama dengan PE dan H dibagi PH ya. Saya contohkan di sini. Misalkan ini PE kondisional H ya. Lalu di sini berarti kan PE N H dibagi PH. Berarti kalau PH-nya pindah ruas ke sebelah kiri berarti kan jadi perkalian ya. Kalau jadi perkalian cocok. PE kondisional H dikali PH. Nah, dapatnya PE dan H. Seperti itu. Saya back lagi. Tadi saya misalnya ya. Nah, jadi ini adalah berdasarkan pindah ruas dari probabilitas kondisional. Nah, probabilitasnya di sini, kondisionalnya perkaliannya. Tadi ya, dari sini ke sini, ini ke sini. Jadi kalau kita lihat PA dan B itu bisa punya dua bentuk, yaitu PA dan B sama dengan peluang A kondisi B dikali PB berdasarkan yang ini, dan juga peluang B kondisi A dikali PA berdasarkan yang ini. Sama-sama dan kan bisa dibolak-balik ya, seperti itu. Contoh untuk menemukan bagaimana penerapan teorema Bayes. Nah, ceritanya ada keluhan fisik atau gejala tentang penyakit yang langka dan berbahaya. Peluang orang terkena penyakit tersebut yaitu pH adalah 1/500. Nah, angka ini jangan dibiarkan begitu saja 1/500, tapi jadikan dia desimal ya. 1 dibagi 500 yaitu 0,002. Kemudian ya diketahui lagi nih, probabilitas punya gejala, mengingat bahwa hipotesis Anda benar, berarti apa? PE kondisi H diketahui, berarti kan adalah 0,7. Kemudian
punya gejala fisik tapi penyakitnya bukan penyakit tersebut, berarti negasi H, yaitu PE kondisi negasi H. Diketahui juga berarti nilainya adalah 0,01. Seberapa besar kemungkinan Anda benar-benar menderita penyakit tersebut. Nah, lalu kita breakdown dulu apa saja yang kita sudah punya. Yang pertama adalah tadi PE kondisi H yaitu 0,7 dan pH yaitu 1/500 0,02. Kemudian PE kondisi negasi H 0,01. Nah, karena tidak disebutkan nih probabilitas negasi H, maka tinggal dicari dari 1 min 0,002. Karena kan dia saling komplement ya, seperti itu. Ingat lagi komplement. 0,998. Hasilnya seperti ini. Ini adalah PE, peluang gejala terjadi. Wah, berarti untuk mencari terma Bayes diketahui dulu PE-nya ya dengan rumus yang di atas ini. Lalu kita tulis teorema Bayes, rumusnya masukkan saja diketahui 0,7 0,002 dibagi PE yang ini. Hasilnya 0,123, berarti sekitar 12% Anda punya peluang terkena penyakit tersebut ya. Langsung deh periksa saja biar lebih yakin.